to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think we are the fourth country in Asia that FIFA opened the office a big jealousy of this. I'm so happy, to come to see you, and I think that we can have something to share. Bertemu Erick Thohir, Madam Pang ikut bangga dengan timnas Indonesia yang tampil di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gila. Market value timnas Indonesia sekarang naik pesat menjadi 426 miliar. Ya, dengan bergabungnya Miss Hilgers dan Elianur Reynders, market value timnas Indonesia naik pesat, terutama dengan pertambahan market value dari Miss Hilgers. Market value pemain timnas Indonesia 426 miliar rupiah, kalahkan Cina dan Qatar. 结束以后都不愿意离去。其实我们需要这样的胜利太久了，我们觉得这样的胜利可以帮助我们整个中国足球成为世界的强队，然后迈进进入世界杯，然后让整个中国足球越来越好。高兴。 Reaksi tak biasa supporter Cina jelang laga kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertemu Erick Thohir, Madam Pang ikut bangga dengan timnas Indonesia yang tampil di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualpan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Madam Pang blak-blakan mengaku bangga dengan timnas Indonesia yang berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim kuat lainnya, seperti Thailand hingga Vietnam sudah gugur. Sebagaimana diketahui, Thailand tidak bisa mengikuti langkah skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Sebab, mereka tersisih dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Madam Pang mengatakan sangat senang melihat perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong dalam fase tersebut. Sebab, timnas Indonesia kini bersaing dengan tim-tim berkualitas. Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Madam Pang, dilansir Instagram Erick Thohir, Rabu, 2 Oktober 2024. Diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina di babak itu. Saat ini, Pratama Arhan dan kolega menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Mereka sukses bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 dengan Australia di 2 laga awal grup C. Dalam lanjutan fase grup C pada Oktober 2024 ini, timnas Indonesia akan memainkan 2 laga tandang. 2 laga itu saat mereka berjumpa Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 dan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Market value pemain timnas Indonesia 426 miliar rupiah, kalahkan Cina dan Qatar. Setelah berbagai program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, kini harga pasaran timnas Indonesia melonjak hingga mencapai 426,28 miliar rupiah, menjadikannya salah satu tim nasional dengan nilai pasar yang signifikan di Asia. Menurut data terbaru, Indonesia berada di peringkat ke-8 di antara negara-negara Asia lainnya dalam hal nilai pasaran tim. Dari data yang dihimpun, Jepang menempati posisi teratas dengan nilai pasar fantastis sebesar 4.799,51 miliar rupiah, diikuti oleh Korea Selatan dengan 2.943,15 miliar rupiah.
Sementara itu, Iran, yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia, menempati peringkat ketiga dengan nilai pasar 812,59 miliar rupiah. Australia berada sedikit di bawah dengan 760,45 miliar rupiah, diikuti Uni Emirat Arab 622,26 miliar rupiah dan Uzbekistan 612,70 miliar rupiah. Sedangkan Arab Saudi yang baru-baru ini tampil impresif dalam berbagai ajang internasional memiliki nilai pasar 509,72 miliar rupiah, unggul tipis di atas Indonesia. Qatar yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 memiliki nilai pasar 347,20 miliar rupiah di bawah Indonesia. Sementara Yordania dan Irak berada di peringkat berikutnya dengan nilai masing-masing 293,32 miliar rupiah dan 225,53 miliar rupiah. Sebagai salah satu negara yang sedang membangun kekuatan melalui program naturalisasi pemain, posisi Indonesia di peringkat ke-8 menjadi bukti bahwa strategi ini mulai menunjukkan hasil positif. Rata-rata usia pemain Indonesia juga relatif muda, yaitu 25 tahun, yang menunjukkan potensi besar untuk berkembang di masa depan. PSSI beberapa tahun terakhir aktif merekrut pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri melalui program naturalisasi. Beberapa pemain seperti Mees Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi contoh nyata pemain yang memperkuat lini per lini dan pengalaman bermain internasional bagi Garuda. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Indonesia, terutama dalam turnamen regional dan internasional. Dengan harga pasar yang terus meningkat dan strategi yang mulai membuahkan hasil, diharapkan timnas Indonesia dapat lebih kompetitif di panggung Asia dan dunia. Selain itu, dengan rata-rata usia yang relatif muda, skuad Merah Putih memiliki waktu dan ruang untuk terus berkembang, baik secara individual maupun tim. Jika dikelola dengan baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk ke level elit sepak bola Asia, menantang negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang telah lama mendominasi. Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi. Thailand, misalnya, hanya memiliki nilai pasar 111,68 miliar rupiah, sementara Vietnam yang telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir memiliki nilai pasar 118,63 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa secara ekonomi, nilai pasar pemain Indonesia sudah berada di posisi yang cukup baik, meskipun tantangan terbesar adalah bagaimana mentransformasikan nilai pasar tersebut menjadi prestasi di lapangan. Kedepannya, program naturalisasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pemain, dikombinasikan dengan pengembangan pemain muda lokal, dapat menjadi kunci bagi kebangkitan sepak bola Indonesia di tingkat Asia dan dunia. Reaksi tak biasa supporter Cina jelang laga kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Cina mengeluarkan reaksi yang tak biasa jelang pertandingan melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina akan menjamu kekuatan timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup F di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Jelang menghadapi laga ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain termasuk Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Berbeda halnya dengan skuad Garuda, Cina justru saat ini sedang dilanda beberapa masalah, salah satunya badai cedera pemain. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, memutuskan untuk tetap memanggil Wu Lei dan Alan yang sedang mengalami cedera. Sementara Zhu Chenjie yang diandalkan harus absen dalam FIFA Matchday Oktober karena mengalami cedera. Selain itu, Ivankovic pun membuat kejutan dengan tetap memanggil Wei Shihao dan Zhang Yuning yang sedang diskors di Liga. Kondisi ini membuat supporter Cina resah, dan menilai timnas Indonesia bisa mengalahkan mereka di kandangnya. Hal ini terlihat dalam beberapa forum sepak bola di aplikasi dan situs web microblogging populer di Cina, Weibo. Indonesia berpeluang masuk Piala Dunia dengan kecepatan seperti ini, tulis akun Tom3621. Saya merasa tim nasional sepak bola akan dikalahkan, tulis akun X Paman Mencuri Bunga.
Kami menjadi tim kelas 3 di Asia, dan Indonesia dipromosikan menjadi tim kelas 2 di Asia, tulis akun pengguna 77147594445. Dengan ranking FIFA saat ini, Cina seharusnya bisa lebih percaya diri untuk menjamu timnas Indonesia. Pasalnya, tim berjuluk Tim Dragons tersebut berada di peringkat 91 ranking FIFA terbaru. Sementara timnas Indonesia saat ini masih berada di bawah Cina, yakni ranking ke-129. Selain itu, Cina pun akan mendapat dukungan dari suporternya karena bermain di kandang sendiri. Kondisi Cina pun tidak akan terlalu kelelahan karena bermain di kandang. Berbeda dengan Indonesia yang harus melalui perjalanan sangat jauh setelah melawan Bahrain 5 hari sebelumnya.